Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita digolongkan kepada hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini lanjutan dari kajian kita pekan yang lalu adalah masalah babul ghasli, masalah mandi. Kemarin sudah istinja atau cebok, yang hari ini masuk kita kepada mandi. Hukum mempelajarinya ini adalah fardu ain. Fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena ini berkaitan dengan ibadah kita. Tak sah mandi kita, tak sah wuduk kita, maka takkan sah pula salat kita. Macam mana kita nak salat sedangkan kita tidak bersuci? Macam mana kita nak beribadah sedangkan kita tidak bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah pembahasan tentang mandi. Ini hukumnya wajib dan ini juga wajib dan harus untuk kita pelajari. Jadi maka permasalahan-masalah tentang fikih ni agak macam mana ya? Fikih ni agak, kalau orang sekarang bilang agak apa namanya ya? Aku buka kulit nampak isi. Kalau bahasa orang kininya seperti makan pisang. Buka kulit nampak isi. Maka ada dalam pembahasan fikih kau kena agak-agak ke kiri kata orang awak. Agak ke kiri katanya kan. Pokoknya agak lain lah, agak ada bunyi-bunyi kotor seksual, tapi bukan kotor sebenarnya, bukan masalah seksualnya, tapi ini adalah masalah ilmu yang berkaitan dengan itu. Maka ulama dahulu betul-betul dia mengkaji sampai masalah haid. Kok Imam Syafi'i tahu pulanya masalah haid, padahal beliau laki-laki. Tahu Imam Syafi'i berapa kadar orang tu usianya baru haid, umur berapakah dia haid, berapakah lama haid, berapa biasanya orang haid. Tahu Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i tahu? Imam Syafi'i juga mendalami dan bertanya-tanya kepada orang perempuan. Dan dalam Islam ini hukumnya boleh kalau untuk mendalami ilmu, asal jangan kepo kata orang kini. Kepo tu keingin tahuannya, tanya sini, tanya sana, cuman sekedar untuk apa? Sekedar untuk ingin tahu saja tak boleh, tapi ingin mendalami atau ingin mempelajari, maka ini hukumnya boleh. Jadi kemarin masalah istinja sudah selesai, maka masuk kita masalah mandi. Babul ghasli, tentang masalah mandi. Mandi ni apa yang dikatakan mandi? Mandi tentu bil ma', dengan air. Maka kalau tak ada air, tak bisa mandi. Apakah bisa mandi ni? Mandi dengan air. Karena tak ada air, dipakai saja debu. Dilap-lapkan saja debu ke badan. Apakah boleh? Tidak. Jadi kalau tak ada air macam mana? Ya dengan tayamum. Tayamumnya macam mana? Tayamum seperti tayamumnya rukun dalam wuduk seperti biasa. Itu dia tayamum. Jadi mandi itu apa yang dikatakan mandi? Menurut ulama, mandi itu sailil ma'i ala syai', mengaliri air.
Itu mandi. Pokoknya mengaliri air di badan kita itu mandi. Jadi mandi mengaliri air. Tapi kalau air kita ambil, kita geko-gekokan aja, kita lap-lap, maka itu tak dikatakan mandi. Wa syar'an sailanahu ala jami'i badani biniyatin. Mengaliri air kepada sekalian badan tapi ada niat. Itu yang namanya mandi. Seperti ketika seseorang junub, dia mandi junub. Mulai dia mengalirkan air tu, mulai pula lah dia memasang niatnya. Tapi kalau tak ada niat, maka mandi tidak sah. Nanti ada rukun daripada rukun mandi. Jadi mandi pun ada rukunnya, bukan salat saja ada rukun. Mandi pun ada rukun daripada rukun mandi. Mandi itu ada dua. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ingat, seperti puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Mandi pun begitu. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib berarti kalau tak kita kerjakan, kita berdosa. Kalau mandi sunnah, kalau kita kerjakan, kita berpahala. Kita tinggalkan, tidak ada apa-apanya. Kita kaji dulu mandi wajib. Mana saja mandi yang diwajibkan. Wajib berarti wajib nih. Kalau wajib tak kita lakukan, maka kita berdosa. Mujibuhul maniyyu hina yakhruju wal mautu wa kamratu haitsu tulaju. Mana dia mandi? Mandi yang diwajibkan itu pertama adalah mandi khurujun mani. Mandi keluarnya mani. Mani atau sperma. Mani atau sperma ketika dia keluar, baik keluarnya dalam keadaan sendiri saja atau keluarnya disebabkan karena hubungan suami istri, maka hukumnya tetap wajib mandi. Apa contoh keluar sendirinya? Ya seperti duduk di tepi jalan, duduk di pinggir jalan, lewat orang yang pakaiannya seksi, lewat orang pakaian seksi, tapi lolok mata lah. Setelah itu tak terasa keluar mani, wajib dia mandi. Wajib. Atau seperti seseorang dengan tangannya onani, keluar mani, wajib dia mandi. Jadi wajib mandi bagi seseorang yang keluar mani. Itulah namanya dengan yang dikatakan dengan junub. Innamal ma'u minal ma'. Ya, jadi air daripada air. Maksudnya ketika seseorang tu inzal atau keluar maninya, maka dia wajib untuk mandi. Sawa'un akhraja min mahalihil mu'tad am min sulbir rijal am min asfal. Adakala keluarnya mani itu disebabkan karena hubungan suami istri, wajib dia mandi. Atau karena keluarnya sendiri, wajib dia mandi. Apa contoh? Seperti seseorang bermimpi. Mimpinya lalu malam, mimpi hubungan suami istri, keluar mani, maka di siang hari besoknya, di paginya itu, maka dia wajib untuk melaksanakan mandi. Bagaimana kalau mani itu keluar ketika dia setelah selesai mandi? Setelah selesai mandi, keluar lagi mani. Umpama ini pada perempuan, dengan tidak ada sebab apa-apa, keluar mani itu lagi. Ini banyak terjadi ini. Dan ini ada pertanyaan dari kalangan ibu-ibu perempuan. Setelah dia mandi, dia hubungan suami istri malam. Setelah hubungan suami istri malam, maka dia paginya subuh wajib mandi. Setelah dia mandi, keluar lagi maninya. Tapi ada pertanyaan di sana, mani ini kalau seandainya min nafsihi, dirinya sendiri, maninya yang keluar, maka dia harus diulang mandi lagi. Harus dia mandi sekali lagi. Tapi kalau maninya itu keluar adalah bekas daripada mani yang tadi, bekas dari mani yang tadi, maka itu tidak perlu diulang mandinya. Lanjut. Kemudian siapa lagi yang dianjurkan wajib mandi? Wal maut. Orang mati. Orang mati wajib dimandikan ini. Jadi orang mati wajib dimandikan, bukan sunnah.
wajib dimandikan. Maka sedapat mungkin memang dimandinya ini dengan air yang mengalir. Maka kalau kita tengok, kalau kita lihat orang-orang Arab tu, kalau dia memandikan orang yang sudah meninggal dunia itu, kita tengok umpama di rumah sakit, tengok rumah sakit, kalau memandikan air tu memang mengalirkan air, memang pakai selang dia. Karena pasti kotoran najis itu keluar. Kalau kita enggak, kalau kita pakai dayung kan, timbul dayung. Itu pun harus lambe-lambe kalau orang awak tu. Sakitnya tu katanya. Harus lambe-lambe itu tu ya. Wajib memandikannya. Memandikannya ini wajib hukumnya bagi jenazah. Jadi dimandikan jenazah. Dari mana dulu? Mulailah dari kepala. Sebenarnya mana yang didahulukan Ustaz? Mewudukkannya dulu kah atau mandinya dulu? Ada memandikannya dulu atau diwudukkan dulu sebelum dia mandi. Cara yang pertama terhadap jenazah agak berbeza kita dengan orang kampung. Kalau orang kampung kita dimandikan, siap dimandikan, diwudukkan. Dapur dudukkan, kayaknya nak semayang katanya. Nanti dia nak salat, maka diwudukkan dia. Sesuai dengan sunnah syariat yang ada di fikih, bagaimana caranya? Awal mula jenazah ni dibuka pakaiannya, gunting. Ya, tak mungkin bisa dibuka bajunya lagi dengan terpaksa digunting. Digunting semua pakaiannya, dibuangkan semua pakaiannya. Setelah tu diistinjakan dia. Istinjakan maksudnya dibersihkan dulu, buang air kecil, buang air besarnya, dibersihkan jenazah ni. Maka ditekanlah perutnya, ditekan ke bawah perutnya. Untuk apa? Mengeluarkan kalau ada nyatakan tuik petang atau ujung seketik kan, dengan tekan tu keluarnya sadonya. Begitu pula dengan buang air kecil, ditekan perutnya, ya, didudukkan dia sedikit, didudukkan jenazah ni sedikit, ditekan perutnya. Setelah itu dicuci, buang air kecil, buang air besarnya, dicuci, diistinjakan, buang air kecil, buang air besar. Setelah itu jenazah ni dah, setelah selesai istinjaknya, buang air kecil, buang air besar, barulah jenazah ni diwudukkan. Begitu sesuai sunnah sebenarnya, diwudukkanlah jenazah ni, wudukkan. Setelah jenazah ni selesai diwudukkan, barulah jenazah ini dimandikan. Begitu, baru dimandikan. Barulah dimandikan. Batal wuduknya nanti jenazah ni Ustaz. Karena lawak pegang pula, apanya kemaluannya apa? Jenazah tak batal wuduknya. Yang batal wuduknya awak. Jenazah takkan batal pula dia wuduknya. Nak pandai mengapa-ngapunya, lecik diam saja, batal pula wuduknya. Yang batal tu wuduk kita. Maka seperti itu sesuai dengan anjuran syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama tu gunting kainnya. Setelah gunting kainnya, dudukkan dia sedikit, tekan perutnya pelan-pelan, lambat-lambat tekan perutnya. Dan setelah itu cuci, buang air kecilnya, buang air besar. Setelah dicuci, buang air kecil, buang air besar, diwudukkan dia jenazah ni. Siap diwudukkan, baru dia dimandikan. Setelah selesai dimandikan, dah dilap lagi. Ini bedanya antara kita dengan mayat. Jenazah, kalau jenazah dianjurkan setelah mandi itu kita keringkan dia, dilap, lap pakai anduk, keringkan. Kalau kita setelah wuduk jangan dilap badan kita, makruh. Tapi kalau jenazah itulah bedanya, dilap dia. Tidak diudukkan lagi Ustaz. Tidak, apa pula kita udukkan lagi? Kalau orang kampung kita tidak. Orang kampung kita langsung mandi, setelah mandi baru wuduk. Dia apa wuduk setelah mandi? Karena tadi dah batal wuduknya. Dan yang ni nak salat, mayat yang salat kah atau kita yang salat? Mayat yang salat atau kita? Kita yang salat. Mayat tak salat, kita menyalatkan mayat. Maka kalau berwuduk bagi jenazah apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Tidak pun diwudukkan jenazah ni, tak ada masalahnya. Masalah yang salat itu adalah kita, bukan jenazah. Sunnah. Cara seperti itulah cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena di daerah kita tak terbiasa, kalau kita lakukan hal seperti itu agak lain katanya. Saya pernah melakukan seperti itu. Langsung disalahkan orang. Ini salah nih ini.
Masa pula wuduk pula dulu baru mandi? Batal wuduknya nanti lagi katanya. Mana pula wuduk jenazah kan batal? Takkan batal pula wuduk jenazah, wuduk kita yang batal. Jadi ketika mandi jenazah ni hukumnya wajib, ya, kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid yang gugur di medan perang, maka dia tidak dimandikan. Gugur di medan perang, mungkin hari ini tak ada lagi. Antara perang orang kafir dengan orang muslim, peperangan orang kafir orang muslim, meninggal kita ketika perang fi sabilillah, maka kita tidak disolatkan. Ya, tidak disalatkan, langsung tidak dimandikan. Maksud saya tidak dimandikan, langsung kita dikuburkan, tak dikafankan juga. Dengan pakaian kita itulah kita dikafankan. Kemudian itu yang kedua, wajib mandi. Wajib mandi yang kedua mana? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharuhu. Fattaharu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kamu tu junub maka sucikanlah. Junub yang ketiga, wajib seseorang itu mandi ketika dia junub. Junub ni apa Ustaz? Junub ketika seseorang tu hubungan suami istri. Mana dalil? Hadis Nabi dalam sahihaini, dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izal taqal khitanani, apabila berjumpa dua khitan ni dua yang disunat, faqad wajabal ghusl, maka wajib dia mandi. Mana dua sunat? Sunat laki-laki dengan sunat perempuan. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i, perempuan tu wajib dia disunat. Kan sekarang banyak pula orang ni tak wajib sunat perempuan, tak boleh, lemah syahwatnya, lemah nafsunya, apa nanti mandul dia nanti apa segala macam. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i. Hadis Nabi mengatakan khitanani, dua yang dikhitan. Ketika bertemu dua yang dikhitan, maka wajib mandi. Dua yang dikhitan tu mana? Khitan laki-laki, khitan perempuan satu. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i. Anak perempuan, orang perempuan wajib juga dia dikhitan atau disunat. Ini banyak pertanyaan ke saya ni. Ustaz, apa hukum perempuan disunat? Dalam mazhab Syafi'i wajib. Mana dalil? Ini dia dalil. Jadi wajib. Orang menurut kesehatan tak baik Ustaz. Menurut mazhab Syafi'i dalam hadis Nabi, khitan, ada khitan laki-laki, ada khitan perempuan. Ketika dia bertemu, maksudnya ketika dia berjumpa antara dua khitan, maka wajib dia mandi. Berjumpa di sana, apa kata ulama? Kalau dia sudah masuk salah satu keduanya, antara khitannya laki-laki masuk ke khitan perempuan, maka wajib dia mandi walaupun tidak keluar mani. Ingat, walaupun tidak keluar mani, walaupun tak keluar mani, ya, walaupun tak keluar mani. Umpama ketika dia sedang hubungan suami istri, baru baru tiba pula tamu. Tiba tamu membawa assalamualaikum, je tamu, boleh. Atau mintu menjaga nawak kan? Dijaga mintu ada peralu, belum sempat inzal, belum sempat keluar mani, maka kita sudah wajib mandi. Maaf ambo kalau ada yang tersinggung masalah-masalah fikih. Kalau tidak ada yang suka, tidak ada pek cara lah. Mode itu paling lunak cara menyampaikannya tu. Agak vulgar dia. Tapi kan niat kita bukan vulgar dalam masjid. Kita kan memang mengaji kita. Kita hadis yang kita baca, ayat yang kita baca. Wa izal taqal khatanani faqad wajabal ghusli. Barang siapa yang ketika berjumpa, apabila berjumpa dua khitan, maka wajib dia mandi walaupun itu tidak inzal, tidak keluar mani. Ya, ketika dia sudah masuk maka wajib kita mandi. Bagaimana kalau seseorang yang berhubungan dengan mayat? Sampai ke sana dibahas di fikih. Luar biasa fikih mengajarkan kita, menjaga kita ulama fikih. Ketika suami istri, istrinya meninggal dunia. Ketika sang istri meninggal dunia, dia ingin juga mengakhiri hubungannya dengan istrinya dengan hubungan yang luar biasa, spesial.
hubungan dia malam tu, tapi dia mewata', bahasa fikihnya mewata', menghubungi istrinya yang sudah meninggal dunia. Apakah juga wajib mandi atau tidak? Sampai ke sana ulama membahasnya. Ya. Fa innahu yujabul ghuslu 'alal hayy. Tetap wajib mandi bagi orang yang hidup. Wajib mandi. Jadi istrinya sudah meninggal dunia, dia masih hidup dan dia ingin memberikan suatu kebahagiaan kepada sang istri. Hukumnya apa doa? Tanya hukum boleh tak? Boleh tak? Orang rumah awak lah meninggal ke awak ingin jo dekat ke orang rumah ke lah? Bagaimana hukum? Boleh tak? Ampun dalil awaknya tak boleh. Berarti pernah terjadi, berarti ulama membahas ni. Ulama membahas ni, ini luar biasa ni. Ini sudah berapa abad ini? Ini sudah 4 abad yang silam beliau mengarang ini. Lebih 4 abad. Hampir 5 abad, 500 tahun beliau membahas masalah ini. Berarti pernah terjadi berarti. Jadi wajib mandi, wajib. Bagi siapa yang wajib? Lil hayyin, bagi orang yang hidup wajib dia mandi. Adapun bagi orang yang meninggal dunia, maka mandinya cukup sekali saja. Mandi apa? Mandi jenazah, tak mandi junub tu dah. Ingat, mandinya mandi jenazah. Jadi mandi ini mandi jenazah, dimandikan saja dah selesai, jangan diulang pula lagi. Jangan disabit pula, inyo tadi siap apa jambu malam ulang mandi sekali lagi katanya. Anda kedinginan nanti jenazah lah. Ya, cukup sekali saja. Saya ingat ada jamaah yang bertanya ke saya. Apa pertanyaannya? Apa hukum bagaimana tata cara mandi jenazah yang jenazah itu malam harinya junub? Maksudnya malam harinya dia hubungan suami istri malam hari. Kemudian belum sempat mandi, meninggal dunia. Bagaimanakah cara mandinya? Kira-kira bagaimana cara mandinya? Apakah cukup sekali saja mandi jenazah? Atau mandi wajib dulu, setelah itu mandi jenazah pula lagi 2 kali mandinya? Cukup 1 kali saja mandi, yaitu mandi jenazah atau mandi mayat. Mandi wajib tadi sudah dipindahkan, sudah diwakilkan kepada mandi wajib, karena kedua-duanya sama-sama wajib hukumnya. Mandi ketika dia hubungan suami istri wajib, mandi jenazah pun hukumnya wajib. Maka cukup mandinya 1 kali saja. Jadi jangan 2 kali pula mandi jenazah lah. Ya, kalau jenazah itu dia kalau jenazah dia junub pada malam hari, kemudian dia meninggal dunia, cukup mandinya 1 kali saja. Ya, bila i'adatin, dengan tidak ada ulang. Jadi tidak diulang mandinya kembali, li'inqita'at taklif. Jadi wajib mandi itu 1 saja. Mandinya itu tanzifan wa ikraman lahu. Mandi itu, mandi yang sekali itu tanzif, untuk membersihkan jenazah, wa takriman lahu, dan untuk memuliakan jenazah ini. Karena jenazah adalah Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam, sungguh kami muliakan Bani Adam, maksudnya manusia ini. Maka karena dimuliakan itulah dimandikan saja dia, cukup dengan 1 kali tanzifan, karena membersihkan dan juga karena memuliakan. Sampai ke sana dibahas ulama. Maka macam mana cara kita nak jauh daripada ulama? Macam mana kita nak jauh daripada ulama? Tak bisa. Kita hidup di atas dunia ini butuh dengan ulama, butuh dengan fikih. Ini masalah mandi baru, belum masalah jual beli, belum masalah gadai, belum masalah pinjam meminjam, belum lagi banyak masalah kita di atas dunia ini. Kalau kita nak ingin selamat di atas dunia ini, maka berjalanlah sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sana dikatakan walau mayyitan, bagaimana seseorang itu yang dia hubungan suami istri dengan mayat, maka bagi orang yang hidup dia wajib untuk mandi. Bagi si mayat dia juga mandi, cuman mandi jenazah saja. Kalau bagi orang yang hidup disebut dengan mandi junub, hukumnya wajib.
Wujubul ghasli 'ala al-fa'il wal maf'ul. Mandi itu wajib di atas si fa'il dan maf'ul. Fa'il orang yang melakukan, maf'ul orang yang si fa'il orang yang melakukan, ya, si maf'ul orang yang menerima pelakuan. Maka kedua-duanya ini wajib dia mandi. Berarti suami istri wajib mandi, illa kecuali dua saja yang tak wajib mandi. Mana dia? Kalau si maf'ul atau si fa'il itu mayit. Nah, mungkin si fa'il mayit. Kalau orang yang dilakukan itu adalah mayat satu, kemudian bahimah, binatang ternak. Kalau mayat tak wajib dia mandi, binatang tak pula wajib mandi. Ada orang yang pernah hubungan intim dengan binatang, Ustaz? Pernah. Di zaman Nabi sudah pernah terjadi. Di zaman Nabi sudah pernah. Maka dihukum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihukum Nabi ni. Nya mencalik kucing rancak nampak kucing kena. Orang nak ancak nampak dia. Orang tak indah nampak dia. Kucing nak ancak nampak dia. Tapi pula selera mencalik kucing. Hanya kajal kucing. Pernah terjadi zaman Nabi dengan ayam, kalau nak salah zaman Nabi dalam hadis ini. Nak salahmu dengan ayam, nak salah. Ya, dengan ayam. Hukumnya haram, dosa besar tu. Tak boleh. Dosa besar. Malah dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis itu, dihukum. Keduanya dihukum. Manusianya juga dihukum, hewannya juga dihukum. Nak salah, hewannya tadi bunuh, tadi sembelih, tak macam mana dengan hukuman itu. Sama-sama dia dihukum. Jadi kalau mayat dengan bahimah itu tidak dimandikan. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang wajib mandi? Lil haid, perempuan yang haid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi perempuan-perempuan yang berhalangan, perempuan-perempuan yang haid, maka dia harus mandi, wajib mandi. Wajib mandi ni kapan, Ustaz? Ketika sudah selesai masa halangannya. Dah selesai, dah habis masa halangannya, dan habisnya itu dalam keadaan yakin. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis sahih, qala li Fatimah ibni Abi Hubaishin, idza aqbalat haidha fada'i salah. Apabila datang haid, maka tinggalkan salat. Salat tak boleh bagi orang yang haid, haram, tak boleh. Wa idza adbarat, dan apabila dia telah selesai, faghsili, maka mandi. Ankidami wasalli, basuhlah, mandilah dan salat. Jadi kalau dah selesai halangan, mandi dengan mandi apa namanya? Dengan mandi wajib atau mandi haid, kemudian salat. Ini hadis sahih. Jadi tak ada alasan bagi orang yang haid untuk dia tidak mandi. Bagaimana kalau haidnya itu selesainya sebelum zuhur? Ini kebanyakan. Haid selesai waktu zuhur, sebelum zuhur. Dah yakin dia selesai, habis tu sebelum zuhur. Dan dia baru mandi setelah asar. Ini kebanyakan orang kita ni. Mandi setelah selesai salat asar. Orang nak maghrib baru dia mandi. Maka dia salat dengan salat maghrib saja. Padahal zuhur dan asar itu sudah wajib baginya. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau seseorang yakin dia habis halangannya itu di dalam waktu salat, kemudian dia mandi setelah waktu salat, maka dia wajib untuk mengqadha. Umpama seperti contoh misal, dia yakin bahwasanya haid halangannya itu dah selesai sebelum zuhur. Sebelum zuhur dah habis dia. Dia yakin. Dia mandi setelah salat asar. Mandi setelah salat asar, orang nak maghrib. Maka salat zuhur, salat asar wajib dia mengqadha. Ini dalam mazhab Syafi'i ni. Wajib dia mengganti ni. Wajib dia mengganti. Kapan dia ganti? Setelah salat maghrib. Jadi selesai salat maghrib, maka dia salat zuhur dan asar. Ni menurut mazhab Syafi'i. Jadi harus dia. Maka cepat kita perhatikan. Oh, sudah selesaikah haid kita? Selesai, mandi cepat. Jangan kita undur-undur. Orang kita kebanyakan banyak yang mengundur-undur, ibu-ibu ni. Diundur lagi, diundur lagi. Kalau yakin, bayangkan, kalau yakin
yakin kita rasanya halangan kita haid ni takkan keluar lagi, maka kita wajib untuk menyegerakan mandi. Setelah mandi langsung melaksanakan solat. Kalau tidak, kita berhutang solat. Begitu dia. Kemudian wajib mandi lagi nifas. Nifas ni yang mengiringi anak. Setelah anak air ada nifas, ya, itu wajib untuk mandi. Kemudian darah wiladah, ya, maka kata saya kemarin ada darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah istihadah. 4 kemarin darah yang keluar dari kemaluannya perempuan. Kalau dia keluar darah haid, nifas, wiladah, wajib dia mandi. Kalau darah istihadah atau darah penyakit, maka tidak wajib dia mandi, atau tak mengapa dia mandi. Maka ulama banyak yang mengatakan yang wajib itu saja cuman haid, nifas dan wiladah. Kalau istihadah tidak. Ya, itu saja dia yang wajib mandi. Kemudian ada lagi pendapat ulama, tapi ini khilafiyah, bahwasanya orang gila yang sehat daripada gilanya, atau orang mu'allaf yang masuk ke dalam Islam, ada pendapat yang mengatakan wajib dimandikan. Jadi dia mu'allaf, sebelumnya dia tidak muslim, kemudian masuk dia ke dalam Islam, ada pendapat yang mengatakan wajib dia untuk melaksanakan mandi. Itu saja mandi-mandi yang diwajibkan. Selesai mandi wajib, ada nanti mandi-mandi yang disunahkan. Apa saja nanti mandi-mandi yang disunahkan di dalam syariat kita. Lanjut saja kita dulu, nanti sesi tanya jawab kita buka. Ada fardunya. Jadi mandi ini ada fardu mandi. Sama dengan salat, ada fardunya, ada rukun, ada yang membatalkan mandi juga. Ya, ada yang membatalkannya. Mana dia fardunya? Ta'mimul jasmin li jismil zahara. Ya, bahwa ta'mim menyapu atau apa ya namanya ini, memegang atau meletakkan atau meratakan, atau macam mana tangan kita sebelum mandi, harus kita gosok dulu badan kita seperti ini. Kalau semua badan kita ini sebelum mandi, ya, sebelum mandi harus kita ginikan dulu. Setelah itu, setelah kita ratakan, kita usap tangan kita ke semua anggota kita, barulah kita mulai dengan niat. Niat. Baru kita mulai dengan niat. Niat tadi dari mana kita mulai? Ambil air, niat mulai dari kepala, bukan dari bahu. Kalau kita mandi wajib bukan dari bahu masa niat, bukan pula dari muka, tapi dari kepala. Ingat, dari kepala. Tak sah niat, tak sah mandi kita. Tak sah mandi, tak sah salat. Ingat, bukan dari bahu, ya, bukan dari bahu, bukan dari punggung, tapi dari kepala. Oh, ada dokter mengatakan kalau langsung dari kepala bisa menyebabkan stroke atau apa segala macam, jatuh pusing segala macam. Maka di dalam hadis sudah dianjurkan sebelum kita mandi, dianjurkan untuk berwudu. Wudu kita dulu. Jadi istinja, buang air kecil kita, bersihkan tempat buang air kecil, bersihkan tempat buang air besar kita. Setelah itu berwudu. Agar jangan jatuh, kata dokter nanti. Kata dokter tu terjatuh berisiko. Kalau orang langsung mandi basah dari kepala, berisiko bisa tumbang dan jatuh di kamar mandi. Nabi syariat sudah mengajarkan wudu dulu. Jadi pas kamar mandi, bersihkan buang air kecil, buang air besar, ambil wudu. Wudu seperti wudu salat. Ini sunnah hukumnya. Ambil wudu, setelah wudu barulah mulai kita masang niat. Masanglah niat kita mulai dari air jatuh ke kepala, mulai kita memasang niat. Jadi pertama kali itu di kepala, bukan di wajah kita. Ingat, kalau mandi wajib itu awalnya dari kepala, dan itu pun kita dengan memasang niat. Ya, jadi niat. Kemudian mengangkatkan najis. Maka sebelum kita mandi tadi itu, hilangkan dulu najis-najis yang ada di badan kita. Kotoran, pipis apa segala macam, kotoran-kotoran yang ada di badan kita, buangkan dulu. Bersihkan semuanya dulu. Maka itulah kita dianjurkan berwudu. Jadi setelah itu
barulah kita mengambil air, ambil air, baca niat, langsunglah mandi basahkan daripada atas kepala kita. Sunnahnya mana dia sunnah? Sunnahnya itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Yuqalu awaluhu ghairu qasidun biha Qur'anan lima marra fil wudu'. Jadi kita membaca bismillah ini dengan niat kita untuk berzikir. Baca bismillah, itu sunnah hukumnya. Kemudian kita berwudu. Kemudian setelah itu mana dia? Kita berwudu. Kemudian barulah ambil air, mulai niat kepala. Niat kalau itu junub maka niat fardu. Kalau itu haid, niat fardu. Kalau itu untuk Jumat, maka niatkan untuk mandi Jumat sunnah. Nanti kita kaji apa pula mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi, kalau baru hasil pahala dengan adanya niat. Kalau tak ada niat mandi kita di pagi Jumat tu mandi untuk hari Jumat, maka tak akan dapat pahala kita. Maka baru menghasilkan suatu pahala kalau ada dengan niat. Fabikulli mithlu tahsila. Jadi ada niatnya. Sunnatul ghasli nawil akbar jadda andiddin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis, yakfika an apa ini? Tak jelas dia alaikal ma'. Jadi kita dengan cara mengalirkan faiza wajadtal ma' famsahu jilduka. Kalau sudah engkau dapatkan air, maka laplah, bersihkanlah daripada kulit engkau.